Langit Istanbul mendung, seolah ikut menahan napas menjelang laga eksibisi panas antara Fenerbahce dan Galatasaray. Meskipun bukan pertandingan resmi liga, atmosfer di dalam stadion menyerupai final perebutan gelar juara. Trompet, yel-yel, dan spanduk berisi ejekan bertebaran, membakar semangat para supporter kedua kubu. Dua tim raksasa voli Turki itu memang punya sejarah panjang dalam rivalitas yang tak pernah padam. Setiap pertemuan mereka bukan soal menang atau kalah, melainkan tentang harga diri. Apalagi, kali ini Fenerbahce baru saja merekrut Megawati Hangestri, pemain yang disebut-sebut sebagai Megaton dari Asia Tenggara. Di bench Galatasaray, senyum sinis terpancar dari para pemain senior. Mari kita lihat sehebat apa dia, gumam salah satu pemainnya. Di sisi lain, Marcelo Abondanza, pelatih Fenerbahce, memasang wajah dingin. Baginya, ini bukan sekadar laga uji coba, ini pembuktian bahwa timnya siap jadi penguasa Turki. Ketika nama Megawati dipanggil sebagai starter, sorakan meledak dari tribun Fenerbahce. Banyak yang belum pernah melihat aksinya secara langsung, hanya video highlight penuh dentuman smash keras yang viral. Kini, mereka akan menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Megawati berdiri di sisi lapangan dengan tatapan tenang. Ia sadar, ekspektasi bukan hanya dari pelatih, tapi juga ribuan pasang mata yang menuntut pembuktian. Eda Erdem menepuk bahunya dan berkata, "Tunjukkan kenapa kau ada di sini." Megawati hanya mengangguk, menarik napas dalam-dalam. Marcelo tahu, ini momen krusial. Menurunkan Megawati di pertandingan penuh tekanan adalah perjudian. Tapi ia yakin, pemain asal Indonesia itu bukan tipe yang lari dari panasnya perang. Justru dia datang untuk membakarnya. Set pertama belum berjalan 5 menit, Aysenur, libero Galatasaray, sudah menunjukkan kelicikannya. Bola-bola tipis yang dia selamatkan selalu disusul dengan lirikan mengejek, teriakan kecil, atau senggolan tak perlu saat rotasi. Megawati sempat menoleh, sedikit bingung melihat gestur Aysenur yang seperti mencari masalah. Tapi Aysenur hanya tersenyum tipis, lalu berkata pelan dalam bahasa Turki, "Kamu bukan siapa-siapa di sini." Megawati tak paham kalimatnya, tapi nadanya cukup menusuk. Eda Erdem berusaha menenangkan Megawati. Tapi suasana di lapangan makin tegang. Setiap rally panjang diakhiri dengan selebrasi berlebihan dari Aysenur, mengangkat tangannya ke arah fans Fenerbahce, mengundang teriakan cemooh dari tribun lawan. Timeout diambil Marcelo saat skor Desember 12. Semua pemain duduk mengelilinginya, tapi kali ini tak ada instruksi taktis panjang. Marcelo memanggil Megawati mendekat. Hanya mereka berdua yang berdiri di tengah. Pelatih asal Italia itu menatap tajam ke mata Megawati, lalu berbisik pelan, "Jangan balas dengan kata. Balas dengan tanganmu." Ia menunjuk ke arah Aysenur, lalu kembali diam. Megawati mengangguk. Sebuah isyarat diam, namun penuh makna. Ketika timeout selesai, Megawati kembali ke lapangan dengan napas berbeda. Tangan kanannya meremas bola seperti ingin menyalurkan seluruh emosi yang telah dipendam sejak awal set. Aysenur masih tersenyum tengil, belum tahu badai macam apa yang sedang mendekat. Set kedua berjalan lebih panas. Blok demi blok disambut sorakan bising. Set point masih jauh, tapi ketegangan sudah sampai ubun-ubun saat skor mencapai 18-18. Di bangku cadangan, semua pemain berdiri, tegang. Megawati berdiri di posisi belakang, matanya mengikuti arah bola dengan fokus penuh. Bola bergulir cepat, serangan demi serangan mengalir dari kedua sisi. Sampai akhirnya, bola mengarah ke Megawati. Setter memberikan umpan sempurna. Saat itu, waktu terasa melambat. Penonton menahan napas. Kamera-kamera tertuju ke satu titik, Megawati, yang sudah melayang di udara dengan sudut pandang tepat mengarah ke sisi kanan pertahanan Galatasaray, tempat Aysenur berdiri. Lompatan Megawati seperti pender, cepat, kuat, dan terarah. Pukulan kerasnya menghantam bola dengan bunyi, duk, seperti cambuk. Bola melesat tajam, menembus blok, dan menghantam wajah Aysenur yang mencoba menyelamatkan dengan refleks. Smash itu seperti dilepas dari neraka. Penonton seketika diam. Bola masih bergulir setelah mengenai wajah Aysenur, memantul keluar lapangan. Tapi yang jadi perhatian bukan bolanya, melainkan Aysenur yang terjatuh, memegangi hidungnya. Para pemain Galatasaray terpaku. Bahkan wasit dan pelatih Fenerbahce ikut berdiri. Smash itu terlalu keras, terlalu akurat, terlalu mematikan. Untuk pertama kalinya malam itu, wajah tengil Aysenur menghilang,
diganti dengan darah yang mulai mengalir dari hidungnya. Kepanikan pecah di bangku Galatasaray. Tim medis segera masuk lapangan dengan tandu. Hidung Aysenur berdarah, bibirnya mulai membiru. Kamera tak berani menyorot terlalu dekat. Penonton, yang tadi gaduh, kini terdiam seolah dunia ikut membeku. Megawati hanya berdiri di dekat net, menatap kosong. Tangannya masih bergetar. Ia tidak berniat mencederai, tapi tanggung jawab pukulan itu tetap terasa di pundaknya. Marcelo berjalan pelan mendekat, menepuk punggung Megawati, seolah berkata, "Kau hanya menjalankan tugasmu." Laga dilanjutkan setelah Aysenur dibawa keluar. Tapi semua tahu, pertandingan ini sudah berubah. Ini bukan lagi soal gengsi dua klub. Ini tentang dampak dari satu nama yang sedang mengguncang Turki, Megawati Hangestri. Usai pertandingan, Megawati tak langsung menuju ruang ganti. Dengan langkah pelan dan wajah serius, ia mendekati sisi lapangan tempat Aysenur dirawat. Di tengah sorakan dan kamera yang menyorot, Megawati menunduk dan menggenggam tangan sang libero yang terbaring di tandu. "Maafkan aku, itu bukan niatku," ucap Megawati lirih, diiringi bisikan dari pemain lain yang mencoba menerjemahkan. Aysenur tak berkata banyak, hanya mengangguk lemah, mencoba tersenyum meski darah masih mengering di bibirnya. Gestur tulus itu langsung viral. Media Turki menyebutnya sebagai aksi ksatria. Penonton yang semula mengira Megawati dingin, mulai melihat sisi manusiawinya. Bahkan sebagian fans Galatasaray memberi tepuk tangan saat ia berjalan kembali ke bench. Setelah insiden tersebut, wasit dan kedua pelatih sepakat untuk melanjutkan pertandingan. Tapi suasana sudah berubah. Fenerbahce terlihat lebih fokus, sementara Galatasaray kehilangan ritme. Tanpa Aysenur, koordinasi belakang mereka kacau. Megawati kembali ke lapangan dengan raut yang lebih dingin. Tak ada senyum, tak ada selebrasi. Tapi setiap bola yang ia sentuh seperti disalurkan dengan listrik tegangan tinggi. Smashnya makin ganas, servisnya tajam, dan cover blocknya tak terbaca. Pelatih Marcelo Abondanza hanya sesekali bertepuk tangan dari bench. Ia tahu, Megawati telah masuk ke mode beast. Tak ada yang bisa menahan momentum itu, termasuk para bloker Galatasaray yang mulai kehabisan akal membaca arah serangannya. Fenerbahce mengunci kemenangan 3-1 dalam pertandingan penuh tekanan. Meski set ketiga sempat dimenangkan Galatasaray dengan semangat sisa, set keempat ditutup dengan dominasi mutlak. Skor 25-14 jadi penanda kejatuhan sang rival. Megawati mencetak 21 poin, 14 dari smash, 5 dari AC, dan 2 block kill. Catatan statistik yang luar biasa untuk pertandingan eksibisi. Tapi di balik angka-angka itu, semua tahu ada cerita yang lebih dalam, tentang ketegangan, harga diri, dan luka fisik. Di bench Galatasaray, pelatih mereka menunduk lesu. Tidak hanya kalah skor, tapi juga kalah psikologis. Smash Megawati bukan hanya menghancurkan pertahanan, tapi juga semangat tim secara keseluruhan. Kemenangan itu, meski manis bagi Fenerbahce, meninggalkan rasa getir bagi lawan. Keesokan harinya, semua media olahraga Turki dan Asia Tenggara membahas satu hal, smash Megawati. Klip slow motion smash ke wajah Aysenur diputar berulang-ulang, ditambah efek suara dramatis dan komentar berapi-api. Judul-judul berita tak kalah sensasional. Smash 90 km per jam, headshot libero, smash pesanan dari Marcelo. Bahkan acara gosip olahraga mulai mengulas apakah ada motif di balik aksi keras Megawati. Di media sosial, klip itu menembus jutaan tayangan dalam hitungan jam. Tagar Megatron, volley kill, dan Marcelo order trending di Twitter Turki dan Indonesia. Dunia volley gempar, bukan hanya karena kekuatan, tapi juga karena kontroversi. 1 minggu kemudian, sebuah wawancara anonim dari staf pelatih Fenerbahce bocor ke media. Marcelo tak menyuruh menyakiti, tapi dia bilang ke Mega untuk beri pelajaran agar diam, ujar sumber itu. Kalimat itu langsung jadi bahan pembicaraan. Apakah smash keras itu benar-benar disengaja sebagai strategi intimidasi? Marcelo sendiri menolak wawancara, memilih bungkam. Tapi publik sudah kadung berspekulasi. Di balik layar, tekanan datang dari banyak pihak. Sponsor mulai gelisah, federasi menuntut klarifikasi, dan bahkan beberapa pemain luar negeri mulai khawatir soal keselamatan di lapangan. Drama ini sudah menjalar ke level internasional. Megawati akhirnya tampil dalam konferensi pers pasca laga. Dikelilingi kamera dan wartawan haus isu, ia tetap tenang. Ketika ditanya soal niat di balik smash itu, jawabannya pendek namun tajam,
Saya hanya melakukan tugas saya. Kalimat itu disambut riuh di ruangan. Sebagian menganggapnya tangguh dan profesional. Tapi banyak pula yang menilai pernyataan itu sebagai bentuk arogansi. Wajah Megawati tetap datar, tak sedikit pun terpancing oleh emosi wartawan. Setelah konferensi, komentator ESPN Turki berkata, dia bukan hanya atlet. Dia adalah enigma. Dan enigma itulah yang membuatnya berbahaya. Publik pun semakin terbelah, antara kagum dan takut. Kekuatan smash Megawati menuai komentar dari legenda-legenda dunia. Bahkan Gabi Guimaraes, kapten Brasil, mengatakan di Instagram, Megawati punya power setara dengan beberapa pria di Liga Top. Komentar itu langsung viral. Di Indonesia, media menyambutnya sebagai pahlawan nasional. Tapi di Turki, diskusi tentang batasan kekuatan dan etika dalam olahraga makin panas. Apakah kekuatan ekstrim harus dikendalikan? Ataukah itu bagian dari evolusi voli modern? Sementara itu, para pelatih tim lawan mulai menyiapkan taktik baru jika harus berhadapan dengan Megatron. Mereka tahu, satu kesalahan blok bisa berujung cedera. Tak ada yang ingin menjadi korban berikutnya. Federasi Voli Turki mulai merancang kebijakan baru. Semua libero diwajibkan menggunakan pelindung wajah di pertandingan tertentu. Langkah itu menuai pro dan kontra, tapi tak bisa dipungkiri. Semua ini karena satu nama, Megawati. Kini, setiap tim yang akan bertemu Fenerbahce selalu punya satu sesi latihan khusus, menghadapi smash Megawati. Bola-bola tembakan mesin digunakan untuk menirukan kecepatannya. Tim-tim mulai menaruh dua bloker tetap di sisi kanan. Megawati bukan hanya fenomena, ia sudah menjadi simbol dari kekuatan, terobosan, dan ketakutan. Di mata lawan, dia bukan sekadar pemain. Dia badai. Dan di Liga Turki, badai itu belum menunjukkan tanda-tanda akan reda.